semua yang uh, udah berkesempatan hadir untuk acara kita hari ini atau sharing-sharing kita hari ini. Di mana di hari ini kita itu akan sama-sama belajar itu tentang debugging gitu. Nah, ini di tahun ini udah acara keempat kita atau sharing session yang keempat di tahun ini. Semoga ini bisa selalu konsisten kita kerjain. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau bertanya gitu, yang mana pematerinya untuk sekarang itu Al-Qudri gitu. Dia profesi sebagai Android developer juga dan sharing tentang debugging. Jadi kita sebagai developer itu kita juga harus ngerti lah cara debugging atau gimana sih cara nemuin solusinya, gimana sih cari masalahnya gitu. Nah, hari ini kita akan belajar dasar-dasarnya tentang itu. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau bertanya gitu, bisa lewat kolom komen gitu dengan nambahin hashtag ASK gitu. Nanti kalau teman-teman mau diskusi, boleh aja langsung hidupin mic-nya aja gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum join di grup kita di WhatsApp ada grupnya gitu. Teman-teman bisa ngelakuin scan QR ini gitu. Nah, nanti diarahin ke link untuk di grup Pandek. Oke, kira-kira itu aja sih. Langsung aja kita ke Kudri. Ke Pak Kudri, dipersilahkan. Oke, thank you Bang Igi udah ngebantu ngebuka sebagai host. Dan mungkin kenalin juga diri saya dulu. Nama saya Al-Qudri, perkenalan singkat aja. Al-Qudri ya seperti Bang Igi bilang, saya Android developer juga kebetulan. Dan kali ini kita bakal ngebawain materi tentang debugging. Nah, mungkin saya share screen dulu ya. Bentar ya. Waduh, ini saya kayaknya bakal restart dulu ya, soalnya belum setting ini apa sih? Belum setting share screen-nya. Ini sebentar lagi langsung join. Oke, bye. Oke, ini udah nampak screen-nya semua? Udah aman kok. Oke. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya, kita bakal ngebahas tentang debugging. Nah, kenapa sih debugging itu seperti itu? Karena kalau kita bilang, kayaknya nggak penting-penting kali debugging sih. Tapi saya yakin sih, semua yang udah hadir di sini pada ngerti betapa pentingnya debugging. Cuman kita bakal refresh otak kita, gimana sih pentingnya debugging dan biasanya pas kapan aja sih kita butuhin debugging gitu ya. Nah, jadi selama saya nge-freelance, selama saya bekerja, itu saya lumayan beda tuh kebutuhan saya terhadap debugging. Nah, contoh pas mungkin saya freelance ya, saya tetap nge-debugging, cuman tools yang saya gunakan itu pasti sebatas cuman paling tools gitu atau log atau pakai Timber gitu ya. Intinya pakai log, kita ngelihat di Logcat gitu ya. Nah, yang mau terus itu kan di pas saya freelance ya. Jadi setidaknya saya bisa tahu nih, oh ketika saya jadi freelance dengan codingan yang dulunya saya nganggap, oh ini ternyata udah lumayan kompleks ya. Misalnya udah banyak gitu ya. Codingannya udah banyak, screen-nya udah banyak. Dan ya menurut saya waktu saya freelance itu sudah kompleks. Dan ternyata dibandingkan yang pada saat saya udah terjun ke industri beneran gitu ya, ternyata codingannya lebih kompleks. Sehingga mau nggak mau, yang dulunya saya cuma ngandelin Logcat dan kerjaan saya alhamdulillah cepat selesai, ketika saya di industri, ternyata Logcat tetap saya pakai, cuman ada tools lain sebagai pendukung agar lebih cepat kerjanya gitu. Kenapa? Karena kemungkinan ketika kita di waktu saat freelance,
mungkin mindset kita kan, oh asal codingan jalan gitu ya, codingan asal jalan, udah selesai. Terserah mau rapi atau tidak, mau arsitektur pattern yang dipakai bagus atau bukan bagus ya, maksudnya bahkan pada saat itu kita belum pakai yang namanya arsitektur pattern ya. Ya kalau nggak salah ya. Intinya belum pakai yang asas-asas clean code tadi lah intinya ya. Oke. Nah, jadi intinya yang mau disampaikan adalah kemungkinan gitu. Ketika kita menjadi freelance itu sebenarnya nggak salah sih kita pakai Logcat gitu. Sama aja kayak kita udah ada constraint layout di Android dan ada linear layout juga. Apakah kita harus pakai constraint layout selalu? Enggak juga dan enggak salah. Nah, kalau memang kebutuhan kita bisa pakai linear layout untuk kebutuhan kita ya nggak masalah kan. Orang kita cuma nge-stack doang gitu. Nah, kembali lagi ke debugging tadi ya. Nah, sehingga ketika saya udah bekerja di kantor, ternyata Logcat itu nggak apa ya, nggak mencukupi kebutuhan saya terhadap debugging tadi. Sehingga kerjaan saya lama, akhirnya nemuin lah beberapa tools ya. Tools itu sebenarnya udah ada di Android. Cuman kebetulan mungkin karena efek kita kurang ngulik dan nggak nganggap debugging itu seperlu itu ya. Jadi saya nggak pernah pakai yang namanya breakpoint. Nah, jadi sebenarnya bukan breakpoint aja sih. Cuman ketika kita pakai breakpoint, ada fitur-fitur lainnya yang dia depend ke breakpoint. Nah, nanti kita bakal ngebahas tentang breakpoint ya. Dan dia bisa ngapain aja sih, sama sedikit tentang kita ngebahas tentang apa ya, database inspector. Dan pas kasus kapan aja sih kita butuh database inspector. Kebetulan kemarin saya baru nemu contoh kasus pas lagi ngerjain tiket di kantor. Oke, kita langsung lanjut. Kita cek dulu ya. Oke. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin belum terlalu familiar atau sudah familiar, kita nge-refresh lagi. Nah, jadi di Android itu kan kita punya yang namanya ini ya, ini the backup. The backup ini biasanya kita gunakan di kasus tertentu. Contoh, ada dua yang saya tahu. Cuman yang dua ntar kita bakal bahas setelah kita bahas yang lain. Jadi yang satu aja dulu, poin satu aja dulu kita bahas. Nah, yang ini kapan sih kita bahas? Nah, biasanya, coba bentar. Kita langsung aja ya. Kita run, ya kan? Bentar. Nah, ini kita run ya. Kita run. Jadi langsung aja kita bahas berarti ya. Nah, jadi pada saat kita ngejalanin si apa ya, Android breakpoint ini, kita punya dua buah. Jadi satu itu attach debugger to Android process, satu itu debug app. Terus bedanya apa kan pertanyaannya gitu? Bedanya apa sih gitu? Kok ada dua buah? Nah, bedanya ini nih. Contoh kasusnya adalah, let's say, kita jalanin dulu. Nah, ini kan udah checklist, udah centang ya, udah centang. Nah, udah centang itu tandanya si debugger sudah berjalan dengan semestinya ya. Nah, tapi sebelum kita bahas ini, kita harus ngerti dulu sih debugger itu gimana ya. Mungkin kita bakal ke sini dulu. Nah, jadi intinya debugger itu kita bisa ngebuat, bukan debugger ya, breakpoint, breakpoint. Nah, intinya breakpoint sesuai dengan namanya, break itu berhenti, point itu titik. Nah, jadi di mana sih kita pengen titik itu berhenti misalnya? Jadi kan ketika codingan dieksekusi, dia kan bakal gini nih, tap gitu ya. Kecuali ntar kalau ada yang asinkronus kan, kalau ada yang asinkronus, tap. Nanti ketika si asinkronusnya selesai, dia bakal balik lagi ke ngemanggil lagi function tadi kan. Oke. Nah, intinya breakpoint ini adalah cara kita ngebuat si codingan itu berjalan secara sekuensial, namun tidak cepat gitu. Jadi kita bisa ngamatin nih pada saat codingannya di sini, misalnya value is connected apa sih gitu, value is key itu apa sih gitu. Nah, ya kan, itu breakpoint tadi ya, penjelasan singkat tentang breakpoint. Oke, terus kembali lagi ke
penggunaan dua fitur yang ada di sini ya. Nah, ini kapan dipakai dan ini kapan dipakai. Ini kita pakai, kan sekarang kita udah pakai kan, cuman dia kan nggak nge-break. Kenapa nggak nge-break? Karena kita udah nge-run duluan kan, dan ketika attach debugger ini, dia kan nggak jalan lagi ya. Kecuali misalkan kita punya dua activity, ya kan? Punya dua activity, yang lalu pas kita ke activity B, terus back ke activity A. Dia pun nggak bakal ke on create sih, dia bakal ke on resum ya seharusnya. Bentar. Nah, dia bakal ke sini nih. Oke. Terus kan kembali lagi ke pertanyaan tadi tuh, yang dua tadi. Ini gunanya apa, ini gunanya apa. Nah, jadi kegunaan tombol yang ini untuk menjawab kebutuhan yang nggak di-cover sama yang ini. Oke, nanti kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan juga masing-masing tombol ini ya. Nah, jadi ini contoh kasus dunia nyata gimana sih ketika kita menggunakan tombol ini dan tombol ini. Let's say kita punya aplikasi, oke, aplikasinya itu punya splash. Nah, biasanya ketika kita punya aplikasi, di splash itu biasanya kita nge-fetch yang namanya misalnya apa ya itu namanya? Internationalization atau apa ya? Bahasa. Jadi multi language ya. Misalnya aplikasi kita pakai i8next ya. i8next kan dia nge-fetch API itu, nge-fetch API. Ntar ada yang misalnya contoh upload gitu ya, upload. Ntar kan bahasa Indonesia unggah. Jadi intinya kayak nge-fetch API yang isinya itu berupa arti bahasa Indonesia yang diartikan ke bahasa Inggris tadi. Oke. Nah, intinya pada saat itu dia nge-fetch. Nah, kadang ada kasus yang kita nggak tahu nih. Ini kita di kasus ini kita nggak pakai checker ya. Jadi kita nggak tahu nih. Ini di bagian mana sih yang nggak keran gitu atau nggak ke eksekusi gitu. Nah, kan nggak ke eksekusi itu ada banyak kasus kan. Bisa jadi misalnya contoh gini nih, execute gitu ya, else ada tas. Oke, nah let's say ternyata dia ada beberapa misalnya misalnya gitu ya. Nah, let's say ternyata kita execute di sini adalah ngebuat si terjemahan tadi nge-inject ke database-nya sehingga nanti bisa dikonsum lah intinya. Kurang lebih gitu ya, simpel aja. Nah, dan ternyata kalau memang dia tidak sesuai dengan yang ada di sini, dia bakal ngeeksekusi yang tas lain gitu. Tas lain bisa jadi mungkin keluarin dialog error bahwa API-nya nggak jalan dan lain-lain gitu. Nah, bisa jadi ternyata bisa jadi API-nya memang error, timeout, atau paket kita habis bisa jadi, atau logic kita salah gitu ternyata. Jadi dari API sendiri, dari backend mereka udah ngubah tuh apa ya, spek API-nya. Bisa jadi ternyata dari sebelumnya misalnya ada respon di dalam objeknya, ada respon key, key-nya key, lalu value-nya itu main activity key dulu ya. Namun sudah diubah menjadi misalnya papi gitu, sehingga kan ini nggak ke execute. Terus kalau misalkan kita nggak pakai checker dan lain-lain, gimana caranya kita tahu kan? Oh, ini benar nggak logiknya? Sesuai nggak? Expected nggak gitu? Atau ini sesuai nggak? Nah, dari mana kita tahu itu kan? Nah, itu gunanya kita pakai breakpoint tadi. Oke. Nah, sekarang kalau kita nge-run sekarang, kita ngebahas yang ini tadi ya. Apa nih? Splash screen. Nah, ketika kita di splash screen, kita kan mungkin punya waktu yang pendek ya. Jadi ketika kita udah nge-run, bisa jadi splash screen-nya cuma 3 detik. Dan setahu saya, kalau attach breakpoint ini sendiri, dia nge-attach-nya kurang lebih mungkin 2 detik, 3 detik. Itu kalau laptopnya lumayan cepat. Kalau emang ya agak lambat, mungkin bisa jadi 30 detik atau 20 detik, dan lain-lain ya. Tergantung laptopnya. Oke. Otomatis ketika kita pakai attach di splash itu nggak cocok kali ya.
karena udah keduluan dia udah ngeran si aplikasinya, udah ngeran activity-nya juga, on create-nya udah selesai, dan on the sum udah selesai juga. Nah, terus solusinya seperti apa? Bisa kita pakai apa gitu? Nah, ini saatnya kita pakai yang debug app, di mana dia bisa kita lihat dia ngeran ulang dan dia ntar nunggu dulu nih, waiting for debugger. Jadi debuggernya udah oke, baru dia ngeran si aplikasinya. Bentar, ini kok langsung ngeran aplikasi ini? Bentar ya, ada kesalahan teknis saudara. Bentar. Ya, elah, bentar ya. Kayaknya kita biar apa ya? Biar jalan demonstrasi kita pakai ini aja deh dulu. Belum ada masukin nih. Jadi kita sleep aja deh dulu sampai debuggernya jalan deh. Bentar. Nah, tapi biasanya kalau biasanya ya, mungkin aplikasinya terlalu ringan sehingga nggak ada efeknya juga. Nah, biasanya dia bakal ngeran si breakpoint tadi ya. Nah, kok ngeran ya? Nah, ntar kita bikin aplikasi baru deh ya. Activity baru, sorry maksudnya. Ntar. Empty activity. Oke. Coba kita tes. Tapi kawan-kawan, mungkin berhubung ini nggak jalan di sini ya, mungkin ntar bakal jalan di main activity activity kedua. Karena nanti kita dari activity A ke activity B kan. Nah, dia otomatis kalau nggak keren juga berarti harus pakai emulator. Soalnya sekarang saya nggak pakai kabel buat debuggingnya, pakai wireless ya. Jadi kan bisa wireless debugging. Cuman nggak tahu kenapa ini nggak jalan sekarang. Oke. Coba kita bikin button dulu ya. Oke, bentar. Oh, express machine. Oke. Nah, sekarang coba kita button dot start. Coba kita build dulu deh. Bentar. Oke, sembari kita nge-build, ini nggak tahu kenapa error. Katanya kan kita nggak ngedeklarasi si IDCL ya di main activity, padahal kita ada. Oke, sambil kita nunggu build, kita bakal ngebahas sedikit tentang si breakpoint tadi. Seperti yang saya bilang, ini seharusnya dia bakal nge-run ini ketika ada screen yang memang dia waktu munculnya itu cuma beberapa detik atau 3 detik dan lain-lain, dia seharusnya nge-execute si breakpoint-nya sehingga kita bisa nge-analisa apa sih yang salah dari aplikasi kita tadi ya. Nah, lalu ini kapan sih kita Hilang pakai? nggak suaranya kok? Gimana?
Gimana, Bang? Halo, halo? Suaranya nggak ada. Apa yang lain ada yang dengar suaranya? Ada Ada ya, Bang, lagi. suaranya Bang, masuk Bang. Wih, Masuk Bang, jelas Bang. Kayaknya aku yang bermasalah. Bang. masuk, Bang. Ada Masuk nggak? Bang, Bang. Jelas kan? Jelas banget Bang Al. Mantap. Oke, oke. Lanjut ya. Oke, sambilan kita tunggu ini, dia nge-build. Ini udah selesai ya? Udah selesai. Tunggu deh. Next question. Oh, oke. Bisa user. Nah, sambil kita nunggu ini selesai, kita bakal ngebahas tadi yang pros and cons kita ngegunain si ini ya, attach sama si debug app ini. Nah, debug app ini mungkin kelebihannya ya dia kayak seperti yang kita bahas tadi, dia bisa nge-cover kebutuhan kita di saat waktunya lumayan cepat ya. Waktu eksekusi screen-nya itu lumayan cepat. Jadi kita bisa tuh ngedebug atau nge-breakpoint si screen, contoh misalnya screen splash screen atau screen yang lain yang mungkin tiba-tiba kita kayak ngelihat glitch nih, pup gitu ya. Nah, kita nggak tahu kan itu glitch itu kenapa sih dan itu screen apa itu sebenarnya. Nah, kita bisa pakai breakpoint. Nah, contohnya di mana pas kita gunain itu? Itu biasa lebih mudah kalau kita gunain kalau misalnya kita bikin banyak fragmen atau banyak activity dan kita pakai base activity atau base fragment, sehingga kita kan nggak tahu tuh screen yang mana yang nge-glitch kan. Nah, kita bisa ngasih breakpoint-nya tadi di base fragment-nya. Kenapa di base fragment? Karena semua activity atau semua fragmen yang ada di aplikasi kita kan pakai base tadi. Nah, dia pasti akan nge-execute si base tadi dulu, baru dia nge-trigger activity-nya itu sendiri. Nah, activity terakhir ya. Activity terkait, bukan terakhir, sorry. Oke, coba start activity. Kok nggak muncul ya? Main activity 2. Coba kita run, error nggak? Kok button? sorry. Set on click. Benar. Oke. Nah, coba kita run ya. Ini. Nah, oke. Coba ya. Nah, ini udah jalan. Nah, sekarang kita coba pasang si breakpoint-nya tadi, jalan atau enggak ya? Setelah kalau jalan baru kita ngasih pernak-perniknya tadi. Coba, bentar. Nah, ini tadi. Nah, kalau tadi kan kita harus dari sini ya. Dan dari sini kan kalau mau ngedebug yang mungkin screen time-nya itu cepet. Mungkin 2 detik atau 3 detik. Nah, sekarang kita bisa pakai si attach debugger. Nah, kelebihan attach debugger mungkin ketika kita dihadapin dengan aplikasi yang udah lumayan gede, mungkin bisa sampai 100 MB dan lain-lain, yang mana build-nya mungkin bisa jadi 5 menit ya. Nah, intinya 5 menit itu waktu berharga loh gitu. Jadi putus Bang Al koneksinya Bang. Gimana? Koneksinya tadi keputus Bang Al tadi. Wah, ini udah nyambung lagi belum? Nah, ini udah nih, tadi terputus Bang. Oke, sorry ya. Diulang lagi ya. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita kan punya 2 tombol nih. Jadi kita sekarang bakal pakai attach debugger. Kenapa? Karena kita nggak butuh tuh, kebutuhan kita tuh bukan yang di screen, contoh kayak display screen tadi, yang screen time-nya cuma 2 menit doang. Nah, sekarang kan kita bisa pakai si apa sih namanya? Si attach debugger. Kenapa? Alasan kita pakai attach debugger ini biasanya ada 2 sih. Kalau bukan beda screen, ya triggernya itu bukan dari life cycle si main activity tadi. Bisa jadi mungkin kalau kita mau ngedebug yang triggernya di on create, ya kan, atau di on disam, mungkin better kita pakai si debug app ya. Ini dengan ketentuan kalau screen-nya memang pas kita masuk screen itu duluan yang muncul, seperti splash screen ya. Nah, selain itu kita bisa pakai attach debugger. Kenapa?
Karena itu ngehemat waktu kita tuh, kita nggak perlu nge-run ulang. Jadi bisa langsung attach. Tapi kalau ini, dia bakal nge-run ulang, ya kan? Pas nanti dia mau ngejalanin, nge-eksekusi application, ini bukan activity ya, application, dia bakal nge-hold dulu atau ceritanya, nge-pending dulu si perintah untuk nge-run application tadi. Oke. Setelah si debugger udah di-attach, baru tuh si aplikasi, sorry. Kayaknya activity dulu deh yang di-hold. Intinya seperti itulah. Intinya kalau bukan application ya si activity di-hold. Intinya ada yang di-hold dulu sampai si debugger atau breakpoint ini di-attach atau dipasangkan, baru dia nge-run lagi tuh aplikasinya tadi ya. Nah, sekarang kita bisa nge-touch langsung. Oke. Coba kita tes. Kan? Kita bakal ke activity 2. Nah, kan dia nggak eksekusi nih. Oke, sekarang kita udah tahu sekarang. Oh, dia bekerja dengan baik sih breakpoint tadi. Oke. Kita langsung kita tambahin ya pernik-perniknya tadi. Biar kita bisa ngebahas langsung apa sih ternyata dan gimana pakai breakpoint ini ya. Oke. Bentar ya, kita bikin function dulu. Function 1. Dua. Oke. Function 1 manggil function 2. Dan function ya. Oke. Nah, ini sekarang kita bakal run ya. Kita run. Bentar. Nah, ini kan kita udah coba ya, kita run ya. Langsung kita pakai ini aja, debug app. Jadi dia langsung nge-touch si debugger tadi ya. Kita format dulu, biar enak lihat. Oke. Nah, ini udah berjalan dengan baik si aplikasinya tadi. Mungkin kita minimize aja dulu. Wah, ternyata udah jalan nih yang di main activity tadi ya. Nah, mungkin nggak tahu ya. Tadi agak ngaco kali. Nah, seperti yang kita bilang tadi, ketika kita pengen nge-eksekusi pas navigate in atau pas masuk ke screen awal, kita pengen nge-eksekusi breakpoint. Jadi kita bisa ngeliat nih, value apa sih yang ditampilin atau ya, value apa sih yang terkandung di dalam sebuah variabel ya. Nah, kita bisa ngeliat tuh. Ini. Nah, kita kan bisa ngeliat sekarang nih. Oh, ini tuh is connected, kita bisa ngelihat dia apa sih value-nya. Oh, ternyata true gitu. Lalu kita bisa ngelihat juga value-nya apa sih main activity key gitu. Nah, enaknya breakpoint di sini kita bisa ngubah tuh. Kita bisa ngubah isinya apa sih. Oke, coba kita ubah ya. Misalnya kalau sekarang kan dia true. Bentar. Mana dia? Bentar. Oke, coba kita ubah ya. Jadi misalnya itu kan papi ya. Show as object. Kok nggak bisa set value lagi ya? Nah, lupakan dulu sebentar. Tapi seharusnya dia bisa kita set value. Ini nggak tahu kenapa. By the way, saya sekarang pakai Android Android Studio yang IL itu ya. Karena ini baru ganti juga, jadi baru install Android Studio baru. Nah, di Android Studio sebelumnya saya masih bisa tuh nge-set value. Oke. Tapi intinya ketika kita pakai breakpoint, kita bisa nge-set si value ini, kita ngubah nih untuk cuman buat apa ya? Buat memastikan kalau memang ternyata si key ini bukan main activity key dan isinya papi,
apakah dia berjalan dengan lancar atau tidak, kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang si build lagi ya, jadi nggak perlu makan banyak waktu. Dan di sini kita juga bisa ngecek tuh dia ada yang salah nggak sih dengan logic yang kita pakai. Jadi kita nggak perlu tuh locate lagi, ngeprint log, lalu nge-build, itu nggak perlu. Jadi kita bisa pakai si breakpoint ini tadi. Dan bisa pakai evaluate. Nah, evaluate ini dia depend tuh sama breakpoint. Jadi kalau kita nggak pakai breakpoint, evaluate ini nggak bakal muncul. Oke? Dia shortcutnya kalau dia make apa ini? Function, option, lalu F8. Kalau Windows kayaknya apa ya? ALT kali ya? ALT lalu F8 itu kalau nggak salah ya. Nah, atau kalau nggak mau pakai shortcut, kita bisa pakai klik kanan lalu evaluate expression. Oke. Kita bisa nge-evaluate tuh. Dia false atau true kalau yang ada di sini kan. Oh, ternyata false gitu. Lalu kalau kita jadikan gini false atau true, pasti bakal jadi false juga. Nah, kalau kita jadiin gini gimana? Kita negasi, dia bakal jadi true atau false gitu. Oh, ternyata true kan. Kenapa true? Karena si is connected sebelumnya memang isinya itu true kan. Oke. Itu si breakpoint tadi ya. Oke. Nah, mungkin pada saat ini kita masih belum sadar tuh berapa pentingnya sih si breakpoint tadi. Oke. Lalu kita next aja lagi. Next. Bentar. Aplikasinya kita hidupin dulu. Nah, jadi mungkin ini berguna juga sih buat kawan-kawan yang mungkin kayak baru mau belajar tentang si life cycle-nya si Android. Kita bisa ngedetek juga tuh life cycle ini kapan aja sih dieksekusi misalnya. Nah, kita bisa ngasih si breakpoint. Tadi ini kan on create terlebih dahulu, lalu kan on disam tuh. Nah, jadi kawan-kawan bisa juga tuh yang mungkin mau tahu lebih jauh tentang si life cycle, keluarin semua life cycle kayak on destroy, on memory low, atau on lainnya lah. Jadi attach aja debuggernya di situ, dan kita bisa tahu tuh flow-nya apa aja gitu ya. Oke. Bentar. Ada. Ini kok dia malah ngecas. Ya. Ada. Yes, oke. Kita lanjutin lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak kegunaannya sih. Salah satunya yang seperti saya bilang tadi ya, kalau kita pengen mengenal si life cycle lebih jauh, mungkin bisa pakai fitur ini juga. Oke, lalu selanjutnya, bentar, kita unisam lagi. Nah, sekarang kita bisa ngelihat nih, fungsi dari breakpoint yang lain gitu ya. Nah, kalau tadi kan contoh pas on resum misalnya kita mau ngecek si API-nya udah ke fetch atau belum, logiknya benar atau belum, dan lain-lain. Nah, di si breakpoint ini kegunaannya bisa juga kita ngelihat. Contoh misalnya kita punya list button gitu ya, button yang kita masukin ke dalam sebuah list, ya kan? Lalu kita looping misalnya nih. Oh, ternyata ada button yang somehow dia kayak si listener-nya itu nggak keregis misalnya. Jadi kita punya misalnya for bla bla bla, misalnya for list of button gitu, for button in list button misalnya. Lalu kan button itu kan hasil dari si loop tadi itu. Nah, button dot set on click listener, dan ternyata dia nggak keregis. Nah, kita bisa juga tuh ngecek dengan si breakpoint tadi setiap loop. Oh, ada nggak yang nggak keregis dan lain-lain gitu ya. Nah, oke. Lalu si button tadi kita ngecekin juga pakai, pasti kalau dia nggak keregis si set on click listener, dia pasti ketika kita klik di sebuah button tadi kan dia pasti nggak ke eksekusi kan, atau nggak kepanggil si breakpoint tadi. Oke. Nah, coba kita klik di sini, kita klik buttonnya. Ini kan tadi barusan saya klik nih ya, di HP-nya langsung. Jadi buktinya ada si apa sih namanya? Ripple ya, Ripple animation, dan dia kepanggil buat start activity. Oke. Lalu kita next, ya kan?
Nah, di sini ada yang seperti tadi yang udah kita jelasin. Oke. Nah, bentar. Ya. Oke. Ini langsung kita next aja. Next. Oke. Nah, sekarang kan saya punya sebuah function ya kan? Punya function di sini. Dan ini kan nggak kepanggil berarti ya, nggak kepanggil karena di sini ada breakpoint juga. Oke. Nah, seharusnya dia kepanggil. Nah, nggak kepanggil kenapa? Mungkin karena ini ya, karena si papinya itu salah. Dan seharusnya ini di dalam demo tadi rencananya sih sengaja dibikin salah karena ekspektasinya kita masih bisa tuh mengubah value si key ini pada saat runtime ya. Soalnya saya biasanya bisa. Cuman berhubung sekarang nggak bisa ya kita jalanin breakpoint ulang lagi. Jadi dia nge-build baru. Ntar. Oke, kita hapus aja dulu sekarang. Kita nggak pakai di sini soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Dan oke, kita run lagi. Nah, sekarang di sini kita pakai evaluate expression tadi ya. Evaluate expression tadi. Apa ini katanya? Oke. Kita ngelihat, oh ini ternyata kan true ya. Oke, dia bakal ngeksekusi yang di sini. Nah, kerennya kalau kita pakai si breakpoint, kita bisa dengan mudah nge-trace. Udah. Kawan-kawan mungkin yang pernah freelance mungkin atau yang pernah ngikutin tutorial di YouTube, bahkan tutorial YouTube misalnya tutorial project playlist gitu ya, misalnya bikin e-commerce kecil-kecilan kah, atau seperti Gojek yang memakai Google Maps dan lain-lain, itu biasanya ya kurang lebih pasti ada tuh function-function yang mungkin banyak ya. Jadi ketika di activity udah terlalu banyak function, atau bahkan di view model sekalipun udah banyak function, kita nggak tahu nih function ini dipanggil dari mana sih. Tapi kita punya function spesifik yang kita mau ngelihat, dari namanya kita ngelihat, ini get data, get credit card data by ID misalnya, kita mau ngelihat itu. Tapi kebetulan pas kita komen misalnya atau kontrol, terus klik di nama function seperti ini misalnya, kan kita bisa tahu, dia pemanggilannya di sini aja. Nah, tapi gimana kalau kita ketemu kasus, ternyata function tadi itu dipakai di banyak tempat. Misalnya itu di sebuah util lah. Kita mau ngecek nih, util ini kepanggil atau tidak gitu. Jadi kalau biasa util, kita kan bisa aja kan pemanggilannya itu lebih daripada 2 pemanggilan dari fungsi lainnya, mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin sampai ratusan atau ya seperti itulah intinya. Untuk kita nge-trace dengan cara konvensional seperti tadi, komen klik tadi, itu bakal sulit kita nge-trace-nya. Karena nggak mungkin kan kita ngecek sesuatu satu-satu gitu ya. Nah, jadi kita pakailah breakpoint tadi buat nge-trace. Itu kerennya sih breakpoint tadi. Jadi kita bisa nge-trace dia pemanggilan si function 2 ini dari mana aja sih. Nah, bisa kita lihat ternyata pemanggilannya itu melalui function 3, function 2 dipanggil sama function 3, lalu function 3 dipanggil oleh function 1, dan function 1 dipanggil oleh block if yang ada di onCreate. Nah, dan di sini ini, jadi bedakan ya. Jadi kalau kita ngelihat, ketika kita nge-trace itu ada 2 buah. Jadi ada yang versi, tulisannya putih terang, ada yang abu-abu. Nah, yang abu-abu ini, itu namanya? Mungkin lebih ke si sistemnya si Android itu sendiri ya. Misalnya bisa jadi nanti kalau ada Zygote juga di sini ya kan, dan lain-lain ya. Oke. Kurang lebih yang pemanggilan si nge-trace itu ini dulu. Lalu kita next lagi. Oke. Kita next lagi. Dan sekarang kita bisa tahu nih, ketika kita ngegunain si breakpoint, kita udah tahu 3 fungsi. Fungsi pertama, kita buat ngelambatin kerja si Android itu sendiri dengan sengaja ya. Bukan ngelambatin sih lebih tepatnya, nge-hold atau nge-pending ya. Oke. Sehingga si proses tadi ya ke pending dulu, kita bisa nganalisa dulu,
value di variabel A apa, value di variabel B apa, apakah dengan value existing di A, variabel A dan B, expected behavior-nya untuk blok ini dia mungkin ke execute jadi true, apakah expected atau tidak, atau dia bakal jadi false, expected atau tidak, ya seperti itulah kurang lebih ya. Nah, lalu itu yang pertama untuk berhentiin ya. Kedua, kita bisa gunain buat ngelihat nih isi si variabelnya apa, atau nge-evaluate expression-nya. Misalnya contoh kadang kita lagi trial and error ya sama function block tadi. Ternyata kalau begini ini dia tetap dieksekusi seperti ini, yang seharusnya ketika misalnya variabel A, B, C itu true, maka dan variabelnya Z itu false, seharusnya itu dia bakal ngeksekusi di sini. Tapi kalau variabel Z itu true, dia bakal ngeksekusi di sini. Nah, terkadang kalau kita udah banyak ngelibatin operator boolean, contoh misalnya ada OR, ada AND gitu, kita campur-campur, kita bakal ngerasa overwhelming kadang-kadang ya. Sehingga walaupun mungkin terlihat simple, berhubung kita udah capek, mungkin tengah malam kita bug fixing, hotfix dan lain-lain, kita bakal bingung tuh ini kenapa nggak jalan ya. Nah, kadang jalan pintas kita itu mungkin nge-lock ya. Yang mana nge-lock itu sebenarnya lumayan lama prosesnya. Karena kita harus nge-run ulang lagi ya. Oke. Nah, itu kenapa kita bisa pakai si breakpoint tadi. Lalu yang ketiga, apa Bang? Oh, sorry, Coach. Oke. Yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga kita bisa nge-trace tuh. Ketika function A, kita bisa nge-trace dia pemanggilan di mana aja sih. Sehingga kita tahu di rantai mana nih yang putus. Sama kayak orang cari apa ya? Kayak orang kelistrikan, kebetulan saya elektro. Kita kalau nyari kabel putus itu gimana sih caranya gitu. Nah, jadi kalau ini intermezzo sedikit ya, selain Android. Jadi kalau seperti yang kita tahu, yang namanya listrik itu, dia ketika listrik ngalir, dia ada yang namanya medan magnet, gitu ya, atau radiasi elektromagnetik. Oke. Nah, jadi kalau kawan-kawan pernah lihat wireless charging, nah cara deteksi si listrik bocor ini persis menggunakan sistem yang kayak wireless charging. Nah, bedanya kalau wireless charging, dia memang apa ya? Dia memang bikin kumparan tuh, sehingga dia memang ngebentuk radiasi yang kuat, udah, lalu dihantarkan ke kumparan kedua, ke HP Android atau iOS dan lain-lain ya. Nah, jadi elektromagnetik tadi saling lengkap nih di kumparan tadi, sehingga teralirkanlah si listrik tadi. Nah, konsep yang sama dipakai untuk mendeteksi kabel putus. Nah, gimana caranya? Jadi kalau setiap kabel itu lurus, nah dia cuma ada juga radiasi elektromagnetik tadi, cuma nggak sekuat yang kumparan. Oke, dia tetap ada tuh medan elektromagnetiknya. Nah, sehingga dengan konsep yang sama kita memakai sebuah alat tadi, persis alatnya. Jadi di sebuah alat tadi kita kayak punya kumparan juga, kumparan di alat A, ya kan, untuk ngambil radiasi elektromagnetik tadi, kita ubah tuh jadi energi listrik. Memang kecil dia. Nah, kecil dilewatkan sama transistor, jadi besar tegangannya, lumayan besar sehingga bisa deteksi. Lalu entar ternyata kalau memang dia masih, kan logikanya gini ya. Kalau memang dia, kan bukan syarat sih. Udah pasti ketika listrik mengalir di kabel itu ada radiasi elektromagnetik kan. Oke, berarti ketika dia putus, tit gitu ya, kita bilang lah bunyi gitu ya, bip, pup, kan putus. Nah, kalau bunyi kita bisa tahu putus atau tidak dari bunyi si alat tadi, setet, udah hilang bunyinya, berarti tidak ada radiasi elektromagnetik lagi, yang menandakan ya listrik nggak mengalir di situ. Nah, sama dengan breakpoint tadi, kita bisa ngelihat nih, di mana sih yang putus gitu. Oh, ternyata bisa jadi di sini kita kayak punya function juga, misalnya is function is connected misalnya gitu ya. Nah, yang mana kita pengen ini nih ke execute pas dia nggak ke apa ya,
nggak ke connect gitu ya. Karena kita ada negasi di sini kayak kalau dia true jadinya false ya. Dia kalau pengennya false jadi true. Yang mana sebenarnya ini nggak make sense logic ini ya. Nah, tapi untuk kasus ini kita kan pengen nyari kabel putus, oke? Kita pengen nyari kabel putus. Dia manggil di sini nih, oke, aman kan? Nah, langsung kita run aja kali ya. Bentar. Back dulu, lalu, nah ini kita run, oke. Untuk dia pemanggilan function 1 dia kepanggil gitu ya. Lalu function 3 kepanggil nggak sama dia? Bentar, kok function 2 kepanggilnya? Nah. Oh, karena kita belum ngubil. Sorry. Sorry. Oke, kita run lagi seperti biasa. Untuk pemanggilan function 1, dia berhasil kepanggil, dia berhasil masuk ke blok true. Lalu selanjutnya function 1, apakah function 3 kepanggil atau tidak ya? Nah, nggak kepanggil kan? Nah, berarti kita udah tahu sekarang. Kabel putusnya itu sampai mana sih? Ternyata sampai function 1. Yang mana ada logic yang nggak make sense gitu. Kadang ini developer yang udah begadang, udah sakit kepala dan lain-lain, dia ngerasa pada saat itu ini kayak working deh gitu, atau run deh. Dan ketika dia nge-build lagi, mungkin lama atau apa-apa, atau lama gitu ya. Mungkin karena dia udah ngerasa pengalamannya udah besar, udah tinggi, dia udah jadi developer udah lama, dia dengan PD nge-push ini misalnya bisa aja ke staging R1, R2, dan R3, dan seterusnya. Yang mana mungkin itu bakal di-deploy ke tester misalnya. Nah, sehingga temulah sama tester, oh bang ada kok fungsi yang nggak jalan. Misalnya, oh buat nampilin kartu kredit kah, buat nampilin CVV kah gitu ya. Misalnya nomor rahasia dari kartu kredit lah intinya. Oke, kita bisa melihat, oh ternyata ketika kita breakpoint, ada logic yang nggak make sense gitu ya, yang kontra ya dengan yang ada di sini. Di sini untuk ngejalanin function satu sendiri itu harus is connected kan. Nggak mungkin ketika ada di sini ini itu berubah gitu. Mungkin aja ya. Cuman di dalam kasus ini kita nggak bakal ngebahas itu. Mungkin aja berubah. Mungkin aja berubah value-nya di assign sama function lainnya. Nah dengan syarat di atas di sini ada proses lain mungkin gitu. Atau ini is connected itu di observe. Cuman kita nggak ngebahas itu sekarang. Kita ngebahas yang simple aja. Nah kita sekarang udah tahu nih. Oh ternyata ada nih bagian yang ngebuat si function 3 nggak berjalan, yaitu disconnected ini sendiri. Dia seharusnya true, dia jalan ke sini, tapi jadinya false gitu ya, sehingga function 3 nggak jalan. Oke, itu kurang lebih yang cara kita nge-trace tadi. Oke, lalu cara lain apa sih kita bisa menggunakan breakpoint ini buat apa aja sih gitu ya. Nah, ada cara lain. Ini kita bakal, oh sorry, ini nggak usah kita hapus ya. Nah, jadi kita bisa, selain kita bisa ngegunain breakpoint, jadi kalau tandain ya, jadi kalau merah itu artinya suspend gitu. Oke, suspend itu ya dia bakal ke hold atau ke pending. Nah, terkadang kita nggak pengen dia nge-pending ya. Soalnya kita pengen ngebaca value-nya doang. Tapi kita pengen ngebaca value, tapi seamless. Kalau ini kan putus-putus ya. Kita kayak harus ngeran-ngeran ini doang. Padahal kebutuhan kita cuma perlu dia kayak ngeprint value aja gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin kalau kawan-kawan yang udah lebih nyaman dengan logcat, ini bakal lebih nyaman lagi dengan breakpoint. Gimana caranya? Kita bisa ngeprint log tanpa harus nge-build ulang. Oke, kita coba sekarang ya. Misalnya di mana ya? Di sini ya. Di sini bisa kita lepasin aja suspend. Kita bisa tetap suspend juga sih. Cuman biasanya kalau kita evaluate and log, ya kita lebih mending ya nggak usah disuspend gitu. Oke. Misalnya log, oke, .d misalnya baca ini, oke, is connected, ya, gitu ya. Nah ini satu value aja kita baca buat contohnya misalnya ya. Oke. Nah sekarang kan dia udah berubah jadi kuning ya. Jadi kalau kuning itu artinya nggak suspend ya, dia bakal jalan langsung. Kalau dia merah, dia bakal ke suspend. Oke. Oke, ini mungkin yang lain kita bakal nge-mute aja ya.
Kita mute aja dulu. Kita oke. Kita disable aja dulu karena kita pengen ngelihat di sini aja nih ya. Dia is connected atau tidak gitu ya. Dan kita bakal pasang di sini juga sih di buttonnya. Oke. Pasang di buttonnya juga biar kita bisa lebih bebas buat ngeklik-kliknya gitu ya. Import. Ya, baca ini di main activity ya misalnya. Oke, kita down. Dan ketika kita back, ini kita nggak perlu ini lah ya, nggak perlu ke itu lagi, karena dia bakal, bentar. Jadi dia nggak bakal kemari nih. Kalau tadi kan breakpoint nih. Jadi kalau breakpoint itu atau suspend dia bakal nampak antar tracingnya di sini. Tapi kalau kita mau print ya, sama aja kayak pakai locket biasa. Kita back misalnya. Oke, coba kita cari baca ini ya misalnya. Baca ini ya. Oke. Got it. Nah, sekarang kan muncul ya, is connected true gitu. Yang sebelumnya, kalau kita pengen nambahin log gitu ya, kita pengen meriksa apa sih sebenarnya gitu. Kita pengen misalnya meriksa ini ya, this misalnya, kelas Java.simple name ya. Kita pengen tahu nih, nama kelas kita apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kita bisa back, kita bisa gini nih, pub ya, is connected true. Bentar, ini kok nggak di-execute ya? Bentar, apa yang salah dari sini? Bentar. Baca ini di main. Oke, ini kemungkinan karena dia nggak sempat execute ya. Jadi ketika dia nge-run ini, dia langsung nge-manggil si main activity sehingga nggak kepanggil si lognya duluan ya, mungkin. Oke. Nah, sekarang kan kita ada letakin di sini ya. Di sini kan kita ada ngeletakin tadi is connected tadi ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini, kayak ini. Nah, kita ada ngelihat kan. Jadi kalau back, lalu run lagi. Nah, kita bisa ngelihat is connected true gitu ya. Nah, buat mastiin, oh ternyata kita tuh pakai base apa ya? Base fragment mungkin kadang ya. Dan kita ada ngerjain bug fixing di fragment tertentu dan kita bingung ternyata. Ini fragment ini di mana sih kira-kira, dan fragment yang kita buka sekarang namanya apa ya kira-kira ya. Nah, itu mudah sih biasanya. Kayak gini aja. Jadi ini in case kita pakai si ini ya, base fragment ya. This gitu ya. Kelas Java.simple name. Kita bisa ngedapetin nama fragmentnya apa sih gitu kira-kira ya. Oke, kita back lagi dan kita run lagi. Oke. Nah, sekarang kawan-kawan bisa ngeliat kan? Kita bisa ngebuat log, bisa ngubah log, dan bisa ngebaca value apapun by locket yang kita nggak perlu ngebuat ulang. Dan itu bakal ngehemat waktu kita, benar-benar ngehemat ya. Apalagi kadang kita lagi hotfix, kadang lagi seurgent itu ya, aplikasi kita tiba-tiba crash dan pengguna sedang banyak-banyaknya. Contohnya ketika lebaran misalnya. Dan ya, intinya ini mempercepat pekerjaan kita banget ya. Nah, lalu database inspector ya. Mungkin sekarang nggak bakal saya demoin, cuman bakal saya jelasin kira-kira pada kasus seperti apa sih cocok kita pakai database inspector ya. Nah, jadi baru aja kemarin, saya ada kasus nih. Bikin pagination. Oke. Yang mana pagination tadi, ketika saya nge-swipe, ya kan? Dia pada saat page 1 sampai 4 dia itu berhasil tuh nge-fetch. Jadi ketika dia 4 kan dia nge-fetch page 5. Nah, tapi sampai page 5 doang, sementara page-nya itu sebenarnya ada sampai 100-an ya. Oke. Terus kita bertanya-tanya lah gitu ya. Saya breakpoint di mana sih salahnya dan lain-lain. Ternyata akhirnya nemu tuh. Ternyata yang bikin pagination sebelumnya itu dia ngegunain kita bilang lah misalnya itu API Movie ID ya. Ternyata ID yang dipakai itu sebagai primary key
ID dari movie-nya sendiri. Oke, yang mana ID ini kita nggak ada ketentuan tuh dari si yang bikin API bahwa API yang dibalikkan pasti bakal berurutan. Tidak, karena ya kalau kita lihat movie, pasti kan movie dengan ID 1 bisa aja ratingnya 10 gitu ya. Nah, bisa jadi movie dengan ID 1000 dia di rating 1 sehingga dia letaknya di pertama. Oke. Nah, jadi masalahnya apa gitu ya? Ketika kita ngebuat si movie ID menjadi primary key menggunakan room, dia ini di kasus yang saya dapetin ya, ternyata room tadi dia nggak nyimpen berdasarkan sekuensial dari list tadi, enggak. Misalnya bisa aja kan listnya misalnya movie DB dia 1000, dia bakal nyimpen sesuai misalnya pertama itu 1000 dan lain-lain. Tapi ternyata di sort gitu. Oke. Jadi ID yang tadi yang seharusnya 1 itu di bawah, 1000 itu di atas, jadi kebalik nih. Jadi 1 di atas dan 1000 di bawah. Oke. Sehingga kita pas scroll yang ini kan ID 1 udah di atas tuh, ID 1000 di bawah. Nah, sehingga ntar intinya logic pagination itu nggak bakal jalan gitu. Oke. Nah, terus penyebabnya apa gitu ya? Nah, ternyata ketika kita nge-insert, dia bakal auto sort tuh by primary key-nya. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya kita tetap pakai MovieDB, tapi kita nggak menjadikan dia sebagai primary key. Jadi primary key-nya itu kita apa sih namanya? Kita tetap pakai auto generate. Namun yang remote key-nya itu baru kita pakai key-nya MovieDB. Oke. Jadi dia tetap pada urutannya masing-masing sesuai dengan spesialnya. Oke. Nah, ke notice-nya pas kapan? Ternyata pas dia database inspector, dia nggak si remote apa sih namanya? Si ID dari primary key tadi berurutan yang seharusnya dia nggak berurutan gitu ya. Nah, sehingga pas dia berurutan, yang seharusnya dia 1 itu di bawah jadi di atas dan 1000 jadi yang seharusnya di atas jadi di bawah. Jadi pas dia fetch si remote key mediator tadi, ini nggak valid ini. Ini key yang sebelumnya seharusnya 1 gitu ya, key yang di bawah 1 sehingga dia bisa manggil page lain, tapi malah 1000. Oh, ini sepertinya udah di ujung page ini, jadi kita nggak perlu nge-fetch lagi. Nah, jadi kurang lebih gitulah kasus si database inspector tadi. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya sharing sekarang mengenai si debugging tadi. Mungkin buat kawan-kawan lain yang ada mau nanya, bisa Mas? Bisa langsung nanya. Oke, thank you. Baterai laptop sekarat. Oh ya, bentar ya. Oke. Oke, thank you, Kut. Oke, bagi teman-teman yang mau nanya itu bisa lewat chat atau kalau mau langsung diskusi boleh juga sih. Langsung hidupin mic-nya aja. Kita tunggu sampai 5 menit ke depan ya. Oke, buat kawan-kawan mungkin bisa langsung nanya. Kalau memang ada. Oke, ada chat. Oke, siap, Bang. Nah, atau mungkin kawan-kawan ada yang mau ngasih opini nih terkait yang dijelasin tadi, atau bisa jadi ada yang mau ditambahin dan lain-lain, ya silakan ya. Kita sharing-sharing kok di sini. Oke. Halo Bang. Oke, gimana Bang? Mau nanya nih Bang. Boleh. Kalau misalkan mau ngedabingnya itu tampilan web view gimana Bang ya? Ini kan tampilan app ya. Hah? Kalau kan Gimana? kalau yang ini kan ngedabingnya ini ya tampilan app ya Bang ya. Kalau untuk ngedabing dari web view gimana Bang? Terkadang kan ada beberapa project dari Android ini kan ada yang beberapa pakai web view Bang ya. Gimana Benar. kira-kira? Dari saya Bang. Bisa. Nah, jadi
Cuma kebetulan kita sekarang nggak bikin script apa ya codingan buat web view. Cuman kita bakal jelasin mengenai kulit ya sendiri ya. Nah saya sendiri di tempat kerja ada pakai web view juga. Nah kami ngedebugging itu berdasarkan misalnya nih contoh. Biasanya pasti kalau kita pakai web view kan biasanya nanti dia ada ngasih callback juga kan. Callback. Cuman callback-nya mungkin nggak kayak callback yang kalau kita pakai SSO ya. Dia bakal nge-trigger si URL ini dan lain-lain ya. Nah, tapi dia lebih ke observasi si URL tadi gitu kan. Setiap dia ada perubahan URL, kita cek nih parameter ini enggak gitu. Oh, kalau ada parameter tidak berhasil. Nah, kita hanya sebatas itu tadi gitu. Atau kita bisa debugging juga tuh dari by HTML kontennya. Nah, kadang kita ketika mau kayak web view tadi, kita kan sebenarnya di kasus yang saya pernah coba ya, kita ada ngeobservasi itu berdasarkan dua hal gitu. Pertama dari konten yang di load sendiri, lalu by parameternya. Tapi saya lebih sering by parameter. Misal contoh, kita ada kayak nyambungin ke misalnya ke apa ya, ke wallet tertentu gitu ya. Kita bilang misalnya oh link aja gitu. Link aja gitu ya. Kita dari aplikasi ngirim parameter misalnya bisa jadi oh nomor HP atau nomor rekening dan lain-lain ya. Oke, kita kirim dari si web view tadi katanya oh masukin OTP, saya udah ngirim OTP ke nomor HP Anda tadi. Oke, dimasukin. Setelah dimasukin, setelah disubmit dari si web view tadi, dia bakal nge-redirect ke URL nih. Nah, URL tadi sebenarnya sama nih. Kita bilang lah URL sukses dengan ada parameter misalnya tanda tanya, lalu apa ya misalnya linkage token misalnya. Nah, linkage token. Nah, jadi di cara itu tuh kita bisa kan intinya kita nandain si provisioning antara si aplikasi kita dengan e-wallet tadi by dia ada ngebalikin linkage token nggak di parameternya. Oh, kalau tidak ada berarti ya tidak berhasil jatuhnya gitu ya. Karena kita butuh linkage token buat yang nanti yang kita gunain buat kita nge-request ke backend kita ya. Nanti backend kita yang baru ngebuat nge-fetch by linkage tadi data si pengguna e-wallet tadi buat disimpan di database aplikasi tadi ya misalnya. Oke. Nah, terus gunanya si breakpoint pada web view tadi gimana kan? Itu pertanyaannya kan. Nah, kita bisa pakai itu apa ya namanya? On intercept kalau nggak salah ya nama functionnya. On intercept. Nah, di situ tuh bisa kita lihat. Kita bisa intercept request atau bahkan respon dari aplikasi tadi ya. Nah, dari intercept kita bisa ngedapetin URL juga. Kita ngelihat udah ada belum web token linkage tokennya nul atau tidak gitu. Kalau tidak berhasil lalu request ke backend. Kalau dia tidak berhasil, oke, munculin si dialog. Nah, ntar kalau tidak berhasil kan bisa jadi mungkin kalau dia berhasil ada linkage token, kalau dia tidak berhasil nanti ada tuh error code misalnya di parameter ya. Kita ngelihat error code-nya apa sih misalnya. Oh, 3001 gitu. Nah, ntar kita munculin tuh dialog by error code. Bisa jadi oh, maaf. Pemasangan Anda tidak berhasil karena Anda tidak mengizinkan di aplikasi tersebut. Atau ya error code yang lain lah disesuaikan. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan Abang tadi kurang lebih gitu Bang. Jadi kita bisa menggunakan si breakpoint di web view itu di dua tempat. Di on intercept tadi, yang mana on intercept tadi kita bisa pakai buat ngelihat URL-nya, ngelihat body dari HTML-nya sendiri tadi ya, buat ngelihat ntar di buttonnya ada token nggak, misalnya ya seperti itulah intinya. Tergantung kebutuhan kita nanti. Tapi jawabannya bisa sih seharusnya Bang. Oke, gitu. Oke Bang Al, berarti tergantung dari case-nya Bang ya. Kalau Bang Al tadi bilang kalau Bang Al kan yang saya tangkap case-nya ketika ada token mengenai apa namanya dari sisi nomor kode OTP dan lain-lain berarti Bang ya. Benar. Balikannya ya. Soalnya kan rata-rata juga terkadang web view ada juga dari Golang. Dia ngelempar balikannya PA-nya kayak gimana gitu Bang ya. Oke Bang. Benar. Thank you Bang Al. Ya. Al.
Oke, mungkin yang lain ada yang mau nanya? Oke, kayaknya cukup ya, karena udah jam 5 juga ya. Benar-benar. Udah lewat juga jamnya ya. Oke. Eh, terima kasih buat teman-teman yang udah join sampai akhir. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ada lagi mungkin sharing session ya. Tunggu aja. Oke, kita stop dulu ya. Oke.